Selamat malam, Om Andi. Selamat malam. Nah, akhirnya saat ini berhasil ngobrol bareng Om Andi ini. Iya, sok sibuk soalnya. Gimana kabarnya Om Andi? Kurang baik terus Kurang terang baik. untuk saat-saat ini. Kenapa? Ya dalam situasi pandemi seperti ini segala sesuatu dibatasi. Orang berkumpul dibatasi. Kita mau yang punya warung juga kayak saya punya Ya. warung kopi juga nggak boleh buka malam. Mm-mm. Lebih dari 10 orang nggak boleh segala macam ya otomatis berpengaruh lah. Ya. Ngomong-ngomong, ini lagi di Panji Coffee milik Om Andi. Aku kebetulan lagi mampir ke sini ngopi sambil lihat tadi ada live musik juga di sini setiap hari. Live musik Setiap ya? hari di kedai Panji setiap hari ada live musik. Live musik. Jadi Om Andi ini sebenarnya seniman musik, seniman rupa, seniman apa saja ya? Pelukis lah. Pelukis ya, pelukis. Peluk dan kis maksudnya. Peluk dan kis. Gimana Om Andi? Saat ini kan kita tahu sendiri saat-saat corona banyak orang yang terdampak termasuk seniman. Bagaimana Om Andi menyikapi hal ini? Gimana ya? Kalau saya bisa menyikapi, berarti saya bisa mengatasi masalah. Tapi kenyataannya kan nggak bisa juga. Banyak teman-teman yang nggak bisa mengatasi masalah dalam hal ini. Banyak seniman-seniman yang mandul lah untuk saat-saat seperti ini, dia nggak bisa berkreasi juga. Ya. Yang musik juga banyak job-job yang Di cancel segala macam. Jadi ya cara mengatasinya juga bingung. Akhirnya kita coba menghibur diri aja. Menghibur diri. Gimana pun kita harus bertahan hidup ini ya. Ya, betul. Warung meskipun dilarang tetap Buka. Nunggu diusir, diobrak. Kali ini kebetulan di Sidoarjo sendiri kayaknya berlaku PSBB lagi ini ya. Meskipun dalam kutip judulnya beda. Penetapan jam malam di masa transisi new normal ini. Pada intinya seperti PSBB ya. Iya, ganti nama aja. Ganti Itu nama kan aja. seperti acara di TV juga, misalnya apa, tit gitu, sensor ya. Sampai bukan tit gitu kan. Kan beda judulnya aja, tapi Ya beda judulnya. konteksnya aja. sama. Konteksnya sama ya. Sebenarnya ini mereka butuh anggaran apa pengen ngabisin anggaran ini ya? Nggak tahu, kayaknya kalau orang Jawa sih, ayo bancaan berjamaah gitu. Mungkin loh, saya nggak ngerti politik soalnya. Ya. Nggak ngerti. Oke, kita ngobrolin kesenian aja, gak usah ngalor ngidul. Ya, Kita ngobrolin terlalu berat kesenian. lagi, bukan urusan kita juga. Ngomong-ngomong ngobrolin kesenian ini, Direktorat Kesenian akan dihapuskan dalam Kemendikbud ini. Bagaimana pendapatnya Om Andi ini? Loh, bener dah. Aku malah baru tahu loh ini. Kebetulan tadi saya baca berita Ah. tadi seperti itu. Jadi Direktorat Kesenian ini Hah? kabarnya mau dihapuskan dari Kemendikbud itu. Sik. Lah, terus para seniman atau pekerja seni bernaungnya di mana terusan? Nah, itu masalahnya ini. Meskipun nggak dihapus pun sebenarnya kesenian Iya. kebudayaan juga mungkin sangat di pinggir daripada di pendidikan deh. Bener ya, mungkin saya ngelihat dari kacamata apa ya, pelaku seni mungkin ya. Walaupun toh misalnya ada ekonomi kreatif gitu, Ekonomi, apa itu ya, di mana pemerintah mengupayakan para seniman itu untuk dihargai gitu. Tapi dalam pelaksanaannya juga kita sendiri bingung. Ke bentur sana sini juga kita mau mengadunya ke siapa itu juga nggak tahu juntrungnya. Ya. Jadi apalagi kalau dihapus, sebenarnya ngefek atau enggak
nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga, Masalahnya ya. selama ini seniman independen. Mm-mm. Kita berkarya mau pameran berkarya. pun sulitnya minta ampun. Benar, benar. Kita mau membuat acara pun birokrasinya nggak karu-karuan. Ya, karu-karuan. Benar. Nah, akhirnya kayak independen ya sak termo berkarya aja iso ngisi weteng selesai rokokan. Selesai. Terus ini kemarin itu ada seperti nih program bantuan ini. Jadi seniman yang terdampak COVID dapat bantuan berupa uang tunai dari Kemendikbud. Komandi tahu nggak itu? Enggak Nggak. tahu juga. Jadi kemarin itu sampai mungkin sekarang masih proses juga. Kemendikbud punya program seniman yang terdampak COVID itu suruh mendaftar, mengajukan diri, nanti dapat bantuan senilai 1 juta per orang. Bener tak itu? Benar. Kebetulan aku Jangan-jangan punya teman juga. Kabar burung. Benar-benar aku punya teman juga di Surabaya. Dia ngajuin dan kemarin barusan cair bener 1 juta, cuman kepotong pajak lah kira-kira 980-an. Nah, ngurusnya gimana itu? Ini kayaknya teman-teman perlu tahu ini Pak Topan juga. Pak Topan katanya seniman dapat yang berdampak dapat bantuan dari pemerintah loh. Benar. 1 juta loh ini. Benar. Harus gimana? Mungkin ini informasi penting loh ini. Jadi beberapa waktu lalu dari Kemendikbud sendiri itu punya program itu. Nah, untuk seniman itu mengajukan kayak ngisi formulir di website apa gitu, lupa aku websitenya apa. Itu ngisi bla bla bla, contoh karyanya yang sebelumnya pernah diproduksi apa itu diposting kayak berupa foto atau video. Kemudian menyertai ini KTP, kemudian kalau ada NPWP nanti, terus kemudian ada bank juga, nomor ATM itu juga untuk transfer. Dan kebetulan kemarin tahap 1 baru cair, temanku sudah nerima senilai 980 karena kepotong pajak, sebenarnya anggarannya 1 juta per orang. Kebetulan aku sendiri sudah mengajukan juga. Dapat. Ini prosesnya saya masih masuk dalam tahap verifikasi rekening. Ya wes lo uang dengar aja lah. Mungkin ini nggak tahu berjalan sampai kapan, entah hanya sekali saja atau berkelanjutan, karena banyak sekali seniman yang terdampak, bukan hanya Benar. di Kemendikbud sendiri kalau nggak salah menganggarkan sekitar 5.000 berapa gitu seniman itu yang dapat. Cuman barusan cair ini masih baru berapa persen orang. Iya. Kira-kira program seperti itu apakah berdampak pada seniman sendiri? Maksudnya ngefek atau enggak? Ya, gitu ngefek apa enggak? Sebenarnya sih kalau dari nilai uang atau itu ya sangat membantu juga. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Kita itu pengennya tuh ada sebuah wadah yang menjembatani sehingga kita tuh bisa eksis atau apa, itu sebenarnya lebih penting sih daripada uang 1 juta paling dipakai rokok, makan, Dan mendem habis. Iya tuh. aku dengar juga waktu aku baca berita juga, sebenarnya entah ini benar atau tidak, nantinya ke depannya programnya itu tidak hanya bantuan berupa dana dari pemerintah juga. Kalau saya baca di berita itu nantinya setelah misalkan bantuan dana itu sudah selesai semua, akan ada sebuah wadah yang kayak menaungi seniman-seniman ini tadi yang terdata ini tadi. Entah diajak sebuah kolaborasi atau membuat produksi bersama yang dimana nanti dalam naungan pemerintah. Entah itu nanti bakal terwujud atau tidak, semoga bisa terwujud lah. Ya itu yang sebenarnya kita inginkan, Ya. seperti itu. Karena di era sekarang kalau kita ngandalin ya swasta atau apa ya memang kurang di era Ya. COVID ini. Benar. Nah, dari awal Om Andi berkecimpung di dunia kesenian sampai detik ini, apa ada pengaruh penting dari pemerintah untuk keberlangsungan kesenian dari Om Andi? Selama ini sih saya belum pernah dapat
apa ya, kesempatan sedikit pun atau kita menikmati fasilitas dari pemerintah sedikit pun, kayaknya saya belum pernah, atau mungkin saya yang nggak tahu informasi atau gimana. Yang jelas kami nggak tersentuh oleh pemerintah. Kami bekerja sendiri, berkarya sendiri, berusaha sendiri. Selama ini seperti itu sih. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh seniman-seniman saat ini terhadap pemerintah? Selain misalkan kita butuh wadah nih, kita butuh wadah. Selain itu apa? Lebih ke itu ya, apa ya ini, pendidikan itu, seni itu harusnya ditanamkan di saat kecil. Itu harus seni sudah ditanamkan. Bukan masalah matematika atau bahasa atau apa, itu justru malah dasar dari manusia ya. Harusnya dari kecil dia harus, seni itu lebih ditekankan. Tapi kenyataannya pelajaran-pelajaran seni sekarang sudah ibaratnya nggak direken ya. Padahal itu menurut saya sih dasar ya dari kehidupan adalah kita harus berseni untuk menimba ilmu yang lainnya. Tapi harus didasari dengan seni, menurut saya itu. Tapi ternyata kalah dengan mungkin ilmu pengetahuan yang lainnya, yang katanya itu mungkin lebih bermanfaat nantinya, misalnya untuk cari kerja atau segala macam. Menurut saya itu salah pondasi. Harusnya dari kecil dibekali dengan seni, nanti baru berkembang ke ilmu-ilmu yang lainnya. Itu menurut saya. Om Andi melihat saat ini kesenian kita dipaksa, seolah-olah kita dipaksa untuk beradaptasi dengan era digital saat ini. Bagaimana Om Andi menyikapi hal ini untuk sebuah kesenian? Nah, ini juga masalah, mungkin masalah bagi kami para seniman atau perupa ya. Yang paling berdampak sih di sini mungkin pelukis ya. Pelukis. Saya ngomong soal pelukis dulu, lebih khusus gitu ya. Banyak seniman-seniman sekarang yang pelukis banyak bergeser atau alih profesi sekarang karena kalah dengan yang namanya teknologi. Digital sebagainya. Dulu salah satu contoh aja, misalnya sket wajah. Sket wajah. Dulu dihargai sekali sket wajah. Bahkan saya pernah ngalami di era-era tahun sekitar 90-an bisa hidup dari situ. Tapi di era sekarang kita nggak bisa, untuk beli rokok aja nggak bisa. Karena tinggal cepet aja di HP. Udah keluar sket. Dan itu mudah sekali. Dan murah sekali harganya. Benar. Sehingga banyak seniman-seniman yang akhirnya alih profesi. Kecuali, nah ini juga saya nggak tahu di Indonesia juga, kalau nggak punya nama besar nggak mungkin bisa hidup seniman seperti itu. Seperti kami seniman kecil otomatis juga tergeser dengan teknologi. Pasti ada netizen yang bilang gini, ya harus adaptasi lah, ini kan era-era digital. Bagaimana Om kayak gitu? Ya kayak itu ya, betul juga sih, kayak sabda yang kuno itulah ya, kalau nggak ikut-ikutan ya kita tergilas. Gitu kan. Benar. Itu sebuah pilihan. Kita mau ngikut atau enggak, sebuah pilihan, dan semua pasti ada resikonya. Misalnya seperti saya pegang HP aja nggak bisa. Gimana saya mau mengikuti teknologi? Otomatis saya harus memilih ya tradisional lah. Ya otomatis segmen kita semakin kecil juga. Kita kesulitan dalam segala hal. Ya itu salah satu resiko. Tapi alangkah baiknya memang harus ngikuti kemajuan zaman. Menurut saya sih harusnya ngikut. Karena biar kita nggak tergilas oleh waktu juga. Karena kemajuan teknologi nggak akan bisa dibendung. Jadi menurut saya sebuah pilihan, harus tetap tradisional atau ortodok
atau kita ngikuti perkembangan zaman. Saat ini kan banyak sekali dimanapun yang ramai itu musik cover. Oh ya. Ya. Seolah-olah bahkan di YouTube itu seolah-olah isinya kesenian itu cuman musik semua. Nah, untuk perupa sendiri nih, kalau misalkan mengikuti era digital, mau seperti apa sih? Kira-kira gambarannya itu, medianya itu mau seperti apa? Kalau musik kan kita bisa bikin karya, bikin musik, kemudian diupload di YouTube. Kalau perupa bagaimana itu? Gini ya, menurut saya zaman sekarang itu benar-benar dienakkan. Ibaratnya untuk menjadi seorang seniman terkenal atau artis gampang sekali. Lain dengan zamannya om dulu. Waktu dulu kalau misalnya musisi aja kita harus ikut festival segala macam, harus juara. Itu pun kalau menarik baru di lirik label itu. Ya, sekarang dengan modal HP dalam kamar sudah bisa jadi artis. Nah, itu bedanya. Jadi lali. Tanyaan apa? Pertanyaannya kalau musik kan mudah, nanti bisa diupload di YouTube, di atau platform lain. Nah, kalau perupa, bagaimana ini sebenarnya bentuknya itu? Susah juga. Masalahnya kalau perupa kan kebanyakan ya kalau proses ya. Iya. Jadi arahnya kan biasanya ke pameran atau apa. Bener. Nah, kalau misalkan era digital seperti ini, seperti apa? Masa pameran online? Nah, itu juga. Saya juga bingung di situ. Masalahnya gini. Kita ngelihat sebuah lukisan aja. Ya. Kita langsung melihat lukisan dengan mata telanjang langsung ngelihat gitu ya. Sama kita ngelihat di layar itu jelas beda. Jelas bedanya karena di layar mungkin dari sisi angle berbeda gitu ya, sudah lain. Penerjemahan mata melihat langsung sama di layar lain. Otomatis kita nggak akan bisa melihat yang real kayak lukisan ini berapi oh enggak ya. Kita sulit. Tapi kalau kita melihat langsung kita akan tahu apa ya, rasa itu ada, pesan-pesan yang tersirat di dalam sebuah lukisan itu benar-benar tertangkap. Ya. Tapi kalau di layar TV atau apa sebetulnya layar kaca lah ya itu atau layar HP kayaknya kok nggak mengena gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Lain melihat langsung sama melihat di HP itu lain. Ya. Oke, terakhir. Sebagai perupa nih, apa sih yang diharapkan kepada pemerintah kalau misalkan tuntutannya kita harus mengikuti era digital seperti ini? Ya, otomatis pelatihan atau apa ya, diadakan kayak apa penyuluhan tuh apa sih istilahnya, kayak penyuluhan ke sanggar-sanggar atau apa itu, diajarin gimana sih caranya kita mengemas sebuah paling tidak ada kayak seperti workshop di era digital untuk perupa gitu misalnya. Jadi kita nantinya tahu oh kayak gini tuh caranya buat tuh kayak gini gimana sih, misalnya nih seniman tetap melukis ya. Tapi dia gimana caranya lukisan itu nanti bisa diperbagus lagi dengan mungkin dengan komputer segala macam tapi kita pakai dasarnya tetap manual ya. Itu prosesnya gimana saya juga nggak ngerti juga. Mungkin seperti itu penyuluhan lah itu namanya. Itu mungkin bermanfaat bagi kita. Ya, semoga saja ada perhatian dari pemerintah untuk rekan-rekan seniman. Di era seperti ini kita semua serba kesusahan. Apalagi nanti meskipun masa transisi sampai kapanpun
selagi kita nggak akan menuju ke normal, masih new normal, kita bakal masih tetap kesusahan. Kayak misalkan pameran pun, Iya, betul. pameran pun otomatis kan butuh masa, Nah, butuh masa. Masa itu kalau dibatasi namanya pameran, ya nggak enak juga. benar. Ya memang gimana ya? Ya semoga sajalah semua kembali normal, nggak ada new normal lah, kembali ke normal, bukan new normal lagi. Kita semua bisa sehat, jalani hidup dengan sewajarnya, bisa cari duit dengan seperti sedia kala. Kita bisa Amin, hidup amin. di sini, amin. Kayaknya Pak apa? Topan udah nungguin kayaknya. Oh ya, iya nih. Mau main musik. ini ya. Ya. Ya terima kasih Om Andi. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Ya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Selamat menikmati musik sajian dari Mas Topan ini. Terima kasih. Selamat malam teman-teman seniman yang ada dimanapun kalian berada ya. Ini sebuah lagu untuk mengisi acara ngobrol bareng seniman. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kamilah yang rontok di bumi kami sendiri. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Jika kami bunga, engkaulah tembok itu. Telah kami sebar biji-biji di tubuhmu.
suatu saat kami kan tumbuh bersama dengan keyakinan